Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta kajian offline dan online dengan tema pasanganmu adalah pakaianmu. Lanjutan kajian dari The Nurs. Insya Allah bersama guru kita, alhamdulillah hadir bersama kita Al-Ustadz Nizar Sa'anjabal LC MPD Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kepada para peserta kajian, baik offline ataupun online, tentunya kajian pada hari ini dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1442 Hijriah. Insya Allah sebentar lagi kita akan memulainya dan bertempat di The Nurs. Nah, mungkin sebelum kita mulai kajian kita ingin perkenalkan terlebih dahulu The Nurs ini apa. The Nurs ini merupakan pusat kebugaran wanita, terdiri dari kolam renang, spa, studio senam, all for women, all for akhwat. Dan terletak di Jalan Raden Inten 2, Duren Sawit. Jadi kalau misalnya pengen tanya-tanya silakan langsung saja follow ke Instagram The Nurs @thenurs.id @thenurs.id. Dan tentunya acara pada pagi hari ini live streaming The Nurs kajian dan juga YouTube dari Safda TV dan teman-teman juga bisa untuk live streaming juga di Zoom dengan meeting ID 87831758670 dengan password thenurs22. Sekali lagi meeting ID-nya 87831758670 dengan password thenurs22. Baik, kita akan fokus kepada kajian kita pada pagi hari ini. Temanya adalah pasanganmu adalah pakaianmu. Baik Ustadz, kita memasuki temanya Ustadz. Ya. Mungkin sebelum kita ke inti dari temanya, itu pasangan adalah pakaian. Memungkinkan nggak sih Ustadz, kalau laki-laki dan perempuan, terutama apalagi yang sudah menikah, itu akan sejalan dalam semua hal. Memungkinkan nggak Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para jamaah, teman-teman sekalian yang tergabung dalam kajian The Nurs dan Safda TV, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan buat kita semuanya. Pertanyaan yang menarik, ya, mungkinkah laki dan perempuan itu ketika menikah sejalan dalam segalanya? Memang teman-teman sekalian, Allah ciptakan semua yang di alam ini berpasangan. Semuanya. Kurma itu tak akan berbuah kalau tidak dikawinkan. Pohon salak juga sama itu. Jadi salak nggak berbuah itu nanti kalau nggak dikawinin. Ya. Begitu juga yang sejenis. Ya. Begitu pula binatang-binatang yang lain. Terutama manusia yang lebih dimuliakan oleh Allah. Ya, diciptakan memang berpasang-pasangan. Tapi ingat, ini diikat dengan yang namanya apa? Perkawinan. Ya. Ketika bisa jadi ini menikah satu daerah. Ya, orang Jawa Timur menikah dengan Jawa Timur umpama. Jawa Tengah, Sunda sama Sunda, begitu seterusnya. Apakah mereka bisa satu jalan? Jawabannya tidak. Mereka tak akan bisa sejalan dalam semua aspeknya. Tidak bisa. Loh kok bisa Ustadz statementnya ini muncul? Ya, yang ngomong bukan saya. Yang ngomong adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim, Innal mar'ata khuliqat min dil'in. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bagian belakang sini. Itu kalau daging kambing, tulang rusuk itu enak. Kenapa? Dagingnya empuk, tulangnya bisa digigit renyah.
Itu enak itu. Apalagi dimasak sop gitu ya jamaah ya. Atau masakan Arab namanya marok itu. Waduh, mertua lewat lupa gitu jamaah. Jadi enak itu memang enak. Ya. Khuliqat min dhil'in. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Maksudnya tulang rusuknya siapa? Nah, inilah yang pertama kali Adam. Ya. Lalu Allah Rasulullah SAW mengatakan, lan tastaqim ala tariqah. Kamu wahai suami, lan tastaqim, nggak bisa lurus dalam satu model, satu cara dengan pasanganmu ini. Gitu. Nggak bisa sejalan kamu dengan pasanganmu itu. Fa in istamta'ta biha wa biha iwaj. Ya, perhatikan ini sabda Rasulullah SAW ini. Wa in istamta'ta biha. Maksudnya mohon maaf jika Anda suami istri itu melakukan hubungan biologis. Istamta'ta biha, kamu wahai suami, ya, bahasa istamta'ta itu menikmati, mohon maaf ya. Anda wahai suami menggauli istri kamu. Ketika kamu menggauli tetap wabiha iwaj. Iwaj itu apa? Iwaj itu dibahas sama Imam Nawawi. Iwaj itu artinya bengkok. Yang dimaksud bengkok ini bukan fisik, tapi adalah sesuatu yang bersifat maknawi, abstrak. Sesuatu yang bengkok tapi bentuknya abstrak. Apa itu? Ya wataknya. Jadi mereka saling menikmati melakukan hubungan suami istri, tapi bengkoknya tetap ada. Ya, ketidaksejalanannya itu ada. Nah inilah yang harus kita pelajari ilmunya ini. Ya, harus kita pelajari ilmunya. Kalau nggak dipelajari ilmunya, berbahaya. Ya. Apa itu? Keharmonisan itu tidak bisa diperoleh jamaah. Ungkapan Hudzaifah ibnul Yaman, araftu syarra la li syarr, walakin li tawaqqi. Saya tahu yang buruk bukan karena cari-cari keburukan. Bukan. Saya cari tahu yang buruk buat apa? Untuk saya hindari. Ya. Saya menghindar agar tidak terjadi gesekan. Jadi kalau itu maksiat, ya kita jauhi. Tapi kalau ini watak buruk, ya kita menghindar dari keburukan itu agar tidak terjadi gesekan untuk menjaga sebuah keharmonisan. Ini subhanallah. Jadi suami itu nggak bisa memaksa istrinya agar sejalan dengan dia. Begitu juga istri nggak bisa memaksa suaminya untuk sejalan dengan dia. Ya. Kecuali tentu apa semua perkara? Enggak. Kecuali perkara yang berkaitan dengan halal dan haram. Nggak bisa. Ini al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah ini harus ditegakkan kalau yang ini. Wah kita beda sih, menurut saya itu boleh halal. Kalau menurut kamu haram ya nggak apa-apa. Kata Ustadz dalam pengajian kemarin kita nggak bisa sejalan memang. Wah ya ruhnya mbak, memang milih makanan. Ya, ini yang runyam kalau begini Mas Dery. Ya gimana Ustaz? Apa ayo? Seorang istri orang Jawa istrinya. Istrinya orang Jawa. Kalau masak sayur bening. Oke. Ya kan? Iya. Suaminya orang Padang. Masya Allah. Gimana ketemunya? Di Padang enggak ada yang namanya sayur bening. Enggak ada Padang sayur bening itu enggak ada. Saya ke Padang, Ustadz mau makan pecel. Dia bikin bahasanya pecel. Oh boleh. Itu saat di samping di sebelah pantai. Ramai sekali jualan pecelnya di situ kalau pagi. Udah boleh deh. Udah pikiran saya apa?
pecel Jawa Timur, Iya. pakai peyek, itu segala macam gitu pikiran saya ya. Masuk lalu duduk di situ rame memang. Makan pecel, loh apa ini mas? Pecel Ustaz. Kalau sini bilangnya bukan pecel, apalah gitu ya namanya. Apa? Pical ya, pical. Nah, lu kok begini? Ya pakai santan juga. Lain dari suaminya orang Padang, bininya orang Jawa. Terus gimana itu? Mesti saling Ayo. legowo Ustaz. Gimana? Coba kalau inti umpamanya. Oh, ada lagi. Ya, umpama ente nih. Umpama ente istri ente umpamanya. Ente Ya, Padang, istri ente apa namanya orang Jawa. Kalau bikin sayur, sayur bening. Gimana? Ada bingung juga Ustaz tuh. Ada satu ustadz nggak usah saya sebutin ya. Ini karena live yang nggak enak. Ada satu ustadz istrinya orang Jawa, beliaunya begitulah beda lah. Ya. Ada bilang gimana di kebiasaanmu nggak ada yang namanya sayur-sayur bening begini. Iya. Dia bilang akhirnya saya doyan juga berikutnya. Jadi apa maksudnya? Penyesuaian. Sesuai ya, adaptasi. Nah, dia harus adaptasi dengan perbedaan. Jadi perbedaan itu akhirnya disikapi bukan sebuah perbedaan, tetapi perbedaan itu disikapi sebuah apa? Apa? Usaha untuk menyesuaikan diri. Jadi kalau misalnya memang kondisinya itu adalah suami dan istri punya perbedaan, mungkin watak kali ya. Jadi memahami kondisi tersebut Ustaz. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan hukum syariat, nggak ada kayak Ustaz tadi bilang, nggak ada perbedaan gitu. Mesti tetap ikutin halal, haram itu Ustaz berarti ya. Kalau urusan syariah, ya istilahnya kartu mati. Halal ya halal. Haram, kita katakan haram. Makanya ayatnya apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Jadi suruh keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Sabar kamu ya suami ya. Sabar. Suruh tetap. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu sholat kalau sudah usia 7 tahun. 10 tahun anakmu tidak sholat, kamu pukul. Lihat. Ini yang dijadikan tolak ukur apa? Sholat. Karena sholat amud, tiangnya. Hal yang wajib, sesuatu yang wajib, suruh. Harus. Suruh. Sampai amalan sunnah pun, bangunkan suamimu, bangunkan istrimu untuk sholat malam kan gitu kan. Kalau enggak, kasih air di wajahnya. Nah ini urusan halal dan haram. Tidak bisa ditolerir. Selain itu adalah urusan duniawi. Perkara-perkara duniawi. Yang sering kali terjadi itu justru Mas Dery, kalau saya melihat halal haram itu cenderung orang apa ya, ini hukum Allah deh, saya nggak berani nolak, tapi saya belum bisa. Sering kali bahasanya gitu kan, ini hukum Allah. Saya memang ini hukum Allah, tapi saya belum bisa. Ya. Tapi kalau perkara duniawi, masalah sepele itu bisa perang antara Gatot Kaca sama siapa itu lawannya Gatot Kaca itu. Bisa perang Bratayuda kata orang cerita wayang ya. Saya juga nggak tahu itu apa perang Bratayuda, nggak paham. Tanya Ustadz Zainal Abidin perang Bratayuda. Ya, jadi hal yang kecil itu bisa jadi apa namanya pemicu keributan. Nah inilah yang kita maksud, yang dimaksud dalam hadis bahwa laki perempuan itu tidak akan bisa satu jalan dalam perkara-perkara duniawi. Ya. Baik. Nah kalau misalnya kita masuk ke tema kita pada hari ini itu pasanganmu adalah pakaianmu. Sedangkan tadi kita menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan
tidak mungkin bisa sejalan. Tapi disebutkan di Al-Quran bahwa kamu adalah pakaian bagi wanita dan wanita itu adalah pakaian bagimu. Iya. Sedangkan stigmanya ini Ustadz, banyak juga orang-orang, terutama orang Islam juga Ustadz, yang ketika dinasihati dengan ayat tersebut mereka bilang, iya apaan sih kok pasangan pakaian, kok nggak ini banget sih, nggak relevan banget. Karena itu anak sering ketemu Ustadz, ketika anak MC nikahan gitu, mereka kadang-kadang sering ada ustadz-ustadz menyampaikan hal tersebut, terus mereka ngerasa, kok pasangan tuh pakaian. Nah kalau ngeliat korelasi gimana Ustadz? Antara pasangan dengan pakaian, kemudian dengan orang yang tadi, laki-laki dan perempuan itu nggak bisa sejalan. Bagaimana Ustadz? Iya. Itu kan ayat Quran sebetulnya. Ayat potongan, ayat Al-Quran yang bicara tentang puasa di surat Al-Baqarah. Ya, uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Malam bulan puasa, Anda suami istri boleh melakukan rafath. Rafath itu jima, hubungan suami istri. Hunna, kenapa kok dibolehkan? Nah, disinilah ta'lil. Disebutkan apa ya, alasan, sebab. Kenapa kok dibolehkan di malam Ramadan? Nah, ini kronologi cerita ayat ini. Ya. Jadi zaman itu sahabat puasa. Kalau maghrib mereka buka. Habis buka mereka nganggap masih puasa lagi. Oh, Masya Allah. Dia pahamnya gitu. Puasa lagi. Jadi ada seorang sahabat pulang mau buka puasa nih. Capek. Nanya istrinya. Ada makanan enggak? Istrinya bilang kakak ada. Masya Allah ya orang zaman dulu ya. Kita udah makan ini apa? Lontong. Kolak, lontong, kolak, apalagi itu? Kurma, risol, terus macam-macam tuh. Ini. Mas abis sholat masih makan lagi itu sepiring lagi. Allahu Akbar. Kelenger terus. Abis itu yang disalahin siapa? Yang disalahin imamnya. Imamnya kelamaan. Kepanjangan imamnya, aduh protes tuh DKM-nya. Ya dia, kok imamnya yang dijadikan korban. Nah zaman dulunya ada seorang sahabat masuk rumahnya tadi, ada makanan enggak ada. Suaminya bilang, ya udah cari makanan deh. Pergilah nyari makanan. Istrinya datang, nih suami ketiduran karena capek. Kata istrinya, ya belum rezeki lu deh. Tidur. Berarti faham mereka kalau sudah nggak makan maghrib, ya puasa lagi. Masya Allah. Sampai subuh, nggak bisa dia makan. Maka turunlah ayat ini menjelaskan hukum karena kasus sahabat ini tadi. Masya Allah. Gitu ya. Uhilla lakum lailatas siyam. Kalau malam itu kamu boleh bebas makan, minum, hubungan suami istri. Disebutkan ta'lil alasannya. Kenapa? Kenapa sih? Hunna libasul lakum. Istrimu itu pakaian buat kamu wahai suami. Dan kamu suami itu pakaian buat istrimu. Nah, itu jamaah. Yang dimaksud istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Pakaian itu apa sih? Jawab Mas Dedi, pakaian itu apa? Hakikat pakaian. Kalau kita ngeliat pakaian itu berarti nutupin aurat Ustaz. Pakaian nutupin aurat. Atau menutup sesuatu lah. Itu mungkin bahasa paling mudahnya gitu. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Berarti pakaiannya ada berapa? Ayo. Dua. Ya, itu dua pakaian. Itu berapa? Dari ini mending kameranya kamera dua aja tuh satu. Kameranya tiga tuh, dua tiga. Zaman sekarang banyak Ustaz, pakaiannya ada berapa berarti? Istrimu pakaian buat kamu, terus kamu suami pakaian buat istri. Ini dibahas loh di dalam tafsir. Ini anak bukan pertanyaan aneh. Oh, Masya Allah. Iya, ini para ulama yang bahas. Berarti ada berapa pakaiannya? Dua.
Bagi para jemaah ada Ayo. ada jawaban? Ada berapa Tadi ada pakaiannya? sebutan 2, Taib. Ayo. 1, Masya Allah. Harus 1 Ustaz, Satu. ada 2 Ustaz. Masya Allah. Ayo, Bu Nadia, pemilik The Nurse. Ada berapa pakaiannya? Masya Allah. Ayo, ada jawaban berikutnya. Bingung. Ayo. Menurut anak kayak 1 Ustaz. Kalau anak sih, anak ngeliatnya 1. Para ulama semua memaknai makna yang sama. Ini dimaksud adalah pakaian 1. Pakaiannya 1. Maksudnya apa? Apa? Pakaiannya 1, pakaian kayak pakaiannya 1. Maksudnya apa? Ya, pakaiannya 1 dan saling menutupi untuk berdua. Apa maksudnya? Melengkapi. Bukan. Melengkapi Ustaz. Oh, Masya Allah. Bukan. Pakaiannya 1 untuk 1. menutupi berdua. Menutupi Sehingga berdua. istrimu pakaian buat kamu, kamu pakaian buat istrimu. Masya Apa, Allah. ayo? Bagaimana para jemaah? Ayo. Mungkin ada jemaah yang bisa jawab di grup Iya. chat. Masya Allah. Ayo jamaah yang di rumah, ayo di Jawab chat. di grup chat bisa di Ayo chat. yang di chat. Ya. Siapa yang jawab? Saya bisa jawab, oke. Silakan. Tadi sebutkan sudah pakaiannya 1 Ustaz ya. Pakaian iya. 1. Ah. 1 itu Pakaiannya 1. laki-laki pakaian buat perempuan, perempuan pakaian buat laki-lakinya. Suami, bisa suami dan istri ya, Iya. suami dan istri. Suami adalah pakaian buat istrinya, istri adalah pakaian buat suaminya. Ayo, Nah, tapi silakan di chat. Masya Allah. Baik. Mungkin kalau para jemaah juga ingin menjawab silakan. Dan teman-teman yang ada di grup chat juga silakan untuk bisa Hadiah memberikan. kopi apa itu? Ini gak bisa tembak lagi Ustaz. Gak bisa tembak itu merek lagi Ustaz. Nah, nanti diomelin sama Bu Nadia gitu. Kopi. Masya Allah. Ya bener juga. Mana gak ada yang jawab Masya ya. Allah. Gak ada yang berani nih jawab. Tapi bener Ustaz, ini anak baru dapat nih Ustaz. Maksudnya, oh iya. Apa ini maksud? Iya, maksudnya apa maksudnya? Pakaian ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istrimu itu pakaian buat kamu wahai suami. Wa antum dan kamu suami pakaian buat istrimu. Ayo. Apa, menutupi aib atau gimana? Ayo. Menutupi aib. Pakaiannya 1. Pakaiannya 1 tapi. Jadi semua saling menutupi akhirnya. Pakaian apa ini? Ketakwaan Ustaz. Bener Ustaz? Bukan. Bukan. Oh, Pakaian kok. Pakaian. Ini masih pakaian. Masih pakaian bicara. ya? Oh Masya Allah. Panjang nih Apa? masalah pakaian. Selimut maksudnya. Oh Masya Allah. Maksudnya itu selimut. Kenapa suami istri kalau tidur selimutnya 1 apa 2? Kalau 2 berantem itu berarti. Ada juga yang 2 Ustaz kadang-kadang Ustaz. Jadi kalau selimutnya 2 berarti itu lagi berantem. Masya Allah. Kan selimutnya 1. Selimut 1 untuk berdua. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Masya Allah. Berarti ini kata kiasan dari apa? Bukan. Kata kiasan dari, Ana aja yang jawab deh. Kata kiasan dari hubungan biologis. Gitu. Tapi jangan nanya, berarti apakah suami istri kalau melakukan hubungan harus pakai selimut? Ya enggak. Ya terserah itu dong, ngapain nanya sama aku. Ini maksud dari ayat ini secara spesifik. Jadi kronologinya apa? Kalau bulan puasa, kamu boleh melakukan hubungan biologis di malam harinya. Kenapa? Ya karena suami istri itu memang begitu. Paham? Nah, siang harinya nggak boleh kan? Karena nggak boleh. Iya. Puasa nggak boleh. Tapi ini dimaknai luas lagi oleh para ulama. Dimaknai luas. Apa itu? Tadi yang pertama. Ya, berarti yang dimaksud di situ adalah hubungan biologi suami istri. 2 in 1.
Ya, ini menarik nih. 2 in 1, kan gitu kan? Dalam satu selimut. Yang kedua, pakai selimut, makein selimut. Tengah malam selimutnya ke suaminya semuanya. Kan gitu kan? Suaminya ke suaminya semuanya. Suaminya bangun, diapain? Dibalikin. Diselimutin, dibalikin istrinya. Ya kan? Karena lakinya pakai kain sama pakai celana pendek. Suami istrinya yang nggak tahu kalau tidur. Kan gitu kan? Ditutupin. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau selimutnya cenderung ke istrinya, apa yang terjadi? Istrinya bangun, dibalikin atau didorong ke sini. Apa maknanya? Saling apa? Saling menutupi satu sama lain. Ada berapa makna berarti? Berapa tuh tadi? Selimut, saling menutupi. Apa? Masalah kehormatan, kebutuhan biologis. Kan gitu kan? Yang kedua berarti apa? Menjaga kehormatan. Menutupi kehormatan masing-masing. Menjaga kehormatan, menutupi kehormatan masing-masing. Penafsiran ketiga. Penafsiran yang pertama itu selimut. Itu diriwayatkan oleh Rabi' ibnu Anas. Dan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ini bahwa yang saya sampaikan bukan logika sana ya, ini penafsiran para ulama salaf. Rabi' bin Anas dan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Penafsiran yang ketiga, lihaf. Lihaf tadi itu menjaga dan menutupi. Yang ketiga, yang dimaksud adalah apa? Lanjutkan lagi logikanya tadi, kita mikir. Suaminya pergi keluar kota berhari-hari. Istrinya tidur sendiri. Si lakinya tidur sendiri di hotel. Bisa tidur nggak? Atau nggak bisa tidur? Tergantung ya Ustaz. Gimana? Susah tidur. Susah tidur. Jawabannya mana? Kalau dijawab susah tidur, berarti ini jawaban yang benar. Kalau dijawab, saya malah tidur pulas, Ustaz, kalau suami saya pergi, oh berarti ente berantem berdua. Masya Allah. Ini bahasa sederhana, tapi tajam loh ini. Ini tajam ini. Karena gak bisa tidur, Ustaz. Walaupun hotelnya bintang 10 ibaratnya. Nggak bisa tidur. Artinya apa? Kebersamaan Ustaz. Artinya kebersamaan, ketenangan. Oh Masya Allah. Jauh, kalau jadi sudah tidur berarti itu lebih prefer untuk bersama berarti Ustaz. Oh Masya Allah. Ada saudara kita nanya ke Fatwa TV. Dia tinggal di Australia. Biasanya dia pulang per sekian bulan dia pulang. Karena di lockdown tidak boleh melakukan perjalanan ke luar negeri. Dia nggak bisa pulang. Curhat. Apa yang terjadi? Bukan masalah biologi saja, tapi mengarah kepada apa? Nggak tenang dia. Kerja nggak nyaman, ini nggak nyaman, semua nggak nyaman. Masya Allah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, ini pandangan Ibnu Abbas, kemudian tabi'innya Mujahid, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, sama lagi ini, Qatadah, Imam Suddi, Muqatil Ibnu Hayyan, mengatakan yang dimaksud dengan istri, pakaian buat suami, suami pakaian buat istri, maksudnya itu adalah ketenangan, kedamaian.
ketentraman. Oh, Masya Allah. Berarti ada berapa makna? Udah banyak. Udah berapa? Udah 4 Nggak berarti tadi lulus ya. ente berarti kalau ujian. Tadi berarti udah 4 berarti. Ada 3. Menjaga Ada 3 kan? Yang pertama apa? kehormatan. Menjaga kehormatan. Mhm. Yang kedua, Saling menutupi tadi. menutupi. Ya. Yang ketiga, Kebersamaan tadi. kebersamaan. Yang menciptakan Kebersamaan, ketenangan. Oh, Masya Allah ya. Ya, kalau mau diurai lagi bisa kebersamaan, ketenangan. Tapi ini kan satu rumpun lah ya. Kebersamaan, ketenangan, batin. Masya Allah. Berarti orang menikah suami istri. Apakah yang dicari cuman pertamanya doang? Enggak. Pasti lebih, Ustaz. Pasti lebih. Enggak, lebih dia. Pasti lebih. Memang yang dia cari menikah itu adalah ini, menjaga kehormatan. Ya kan? Makanya Rasulullah bilang apa? Tazawwaju ya ma'syaras syabab. Tazawwaju. Wahai anak-anak muda, nikahlah kalian. Ya kan? Fa innahu lahu wija. Kenapa? Karena pernikahan itu menjaga kehormatan Anda. Sampai para ulama fikih itu menarik. Ada seorang hakim. Ini dibahas di para ulama Ibnu Rushd, bahas di Bidayatul Mujtahid. Ada hakim ini datang. Mamanya hakim ini duduk di sini. Saya di sini. Ada kasus datang perempuan. Yang datang kebetulan perempuan. Tapi perempuannya ini cantik banget. Cantik sekali ini perempuan ini yang datang. Akhirnya ganggu pikiran si hakim. Iya udah cantik banget. Masya Allah. Ya, normal dong. Walaupun kakek-kakek nih hakimnya ibaratnya. Ya, kalau datang cantik imut-imut ganggu pikirannya si hakim. Boleh nggak hakim ini melanjutkan putusan hukumnya? Ayo kira-kira apa jawab? Masya Allah. Ayo. Seru nih. Mana Bu? Boleh nggak? Harusnya kan objektif Ustaz. Harusnya kan objektif. Harusnya. Boleh nggak? Harusnya. Jadi bagaimana? Hakim. Para jemaah. Ada perkara, ini perempuan udah cantik deh, udah nggak bisa dibayangin. Ganggu pikirannya hakim. Boleh nggak hakim melanjutkan untuk memutuskan perkara hukum itu? Masya Allah. Boleh? Nggak boleh. Tidak boleh Ustaz. Nggak boleh. Kenapa? Putusan hukumnya berantakan. Jadi subjektif nanti Ustaz ya? Oh, Masya Allah. Terus apa yang terjadi? Nah, pending temui istrimu. Nah, kenapa istrimu pakaian buat kamu, kamu pakaian buat istrimu. Kamu jaga kehormatanmu dari dia. Artinya apa? Artinya tetap yang paling cantik, the best, binih lo. Kan dia. Senang ibu-ibu pengajian. Gitu. Yang the best adalah istri kamu, bukan dia. Kan gitu kan? Yes. 2. Tapi ini kelihatan sempurna banget. Istrimu ada kekurangan, tutupi. Sehingga dia tetap menjadi yang the best. Tuh, kan gitu kan? Tutupi. Inilah keharmonisan, ketenangan, damaian. Istrimu pakaian buat kamu, kamu pakaian buat istrimu. Indah kan? Masya Allah. Masya Allah. Ini saya simpulin loh ya dari penjelasan para ulama. Lihat, saya bacakan omongan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ini kan kalau menelaah sebuah diksi, bukan kalimat loh ya, diksi. Menelaah sebuah diksi itu tajam beliau. Karena beliau kan ahli bahasa. Ahli bahasa, ahli hukum ya. Beliau mengatakan begini, saya terjemahin langsung. Perhatikan penggunaan diksi libas di dalam ayat itu. Diksi libas di ayat hunna libas. Istrimu itu pakaian. Penggunaan diksi libas pakaian di ayat ini. Perhatikan, Anda cermati.
Kenapa? Lima fihi min hifzil farj. Ini menjaga kemaluan ini namanya. Menjaga kehormatan. Ya. Fal libas yastur aurah. Pakaian itu nutup auratmu. Ya. Berarti pernikahan itu menjaga kehormatanmu. Tuh kan. Jadi hakim jadi nggak boleh mutusin. Buyar pikirannya Ustaz. Iya, ente rapat. Mau ada order, apa namanya ente? Wedding organizer. Wedding nikahan. organizer, kawinan. Rapat, meeting. Yang meeting, imut-imut. Masya Allah. Terus gimana? Ente lanjutin meetingnya. Pulang ke rumah dulu Ustaz. Pulang dulu, gak jadi nih. Bubar akhirnya. Bisa maksiat kitanya. Nah, Masya Allah. jadi kata beliau, libas. Berarti apa? Itulah hakikat dari pernikahan. Apa? Menjaga kehormatan. Satu. Yang kedua, summa fihi minas satri wasyana wal himayah, kata beliau. Pakaian itu juga menutupi dan melindungi. Berarti apa? Berarti pernikahan itu juga apa? Saling menutupi kekurangan masing-masing. Coba lihat kata beliau surat An-Nahl ayat 81. Wa ja'ala lakum sarabila. Surat An-Nahl ayat jamak buka deh. Jangan melihat doang. Ayo coba buka surat An-Nahl ayat 81. Surah ke-16 buat para jemaah. Iya, surat ke berapa? 16. 16 ayat 81. Ya. Saya baca, wa ja'ala lakum sarabila, dan Allah memberikan kepada kamu pakaian-pakaian. Lihat, buat apa? Taqikumul har, yang melindungi kamu dari panas. Wasarabila, dan pakaian-pakaian taqikum ba'sakum, melindungi kalian dari keburukan-keburukan kalian. Nah, berarti di sini pernikahan itu dibahasakan dengan kata pakaian. Dibahasakan. Kalau bahasa sastra Arabnya isti'arah, minjem diksinya pakaian. Nikah, minjem diksinya pakaian. Sehingga pernikahan dibahasakan dengan pakaian. Fungsi pakaian apa? Menutupi, melindungi. Kan gitu kan? Yang tadi menjaga kehormatan, berarti yang kedua menutupi dan melindungi. Dari apa? Dari keburukan, dan menutupi diri dari kekurangan yang ada pada dirinya. Kan? Jadi menutupi apa? Menutupi aib yang ada pada dirinya. Ini dalam badannya ada apa namanya? Bentol-bentol, apa-apa. Gitu. Mohon maaf teman-teman kita yang sudah hijrah, taubat. Ada kan tatunya itu. Saya ingat dulu, ikhwah, masih di Al-Irsyad dulu saya di pondok itu. Sudah meninggal beliau. Makanya saya ceritain. Dulu kita manggilnya Mas Adang. Anak-anak Al-Irsyad yang versi saya kenal semua. Ada Mas Adang. Beliau ini dulunya kalau dibilang preman bukan kelas kerucu, kelas kakap. Ya, kelasnya itu sudah bintang, kalau polisi bintang 4, kalau beliau bintang 5. Pahami sendiri ya maksudnya, kalau polisi bintang 4, dia bintang 5. Gitu ya, bisa ngetok dia. Badannya gede, tatonya sebadan. Hijrah, tobat, ditinggal semua. Sering main ke rumah saya dulu di Al-Irsyad. Pernah saya nanya, Mas, kalau pakai baju kenapa sih kok kelebihan Mas? Kepanjangan gitu. Jadi mesti kelebihan sampai di sini bajunya itu. Tangannya ini. Kenapa Mas kok bajunya kepanjangan terus kalau memakai? Gak ada orang, kebetulan saya berdua. Ustaz, tato saya ini dari sini sampai sebadan Ustaz. Malu saya. Manusia punya kekurangan-kekurangan pada dirinya. Kan gitu kan? Ditutupi dengan apa?
pakaian. Ini fungsi pakaian kan. Yang kedua, di ayat ini tadi melindungi dari panas. Berarti kalau pernikahan itu dibahasakan dengan pakaian, berarti fungsi pernikahan dan suami istri itu apa? Saling menutupi, berarti yang kedua, aib masing-masing. Paham? Paham Ustaz? Yang ketiga, saling melindungi diri dari hal yang buruk. Jaga suaminya biar nggak ada keburukan, jaga istrinya biar nggak ada keburukan. Ini penjelasan para ulama. Masya Allah. Berikutnya Syekh Utsaimin bilang, wa yasmul dzalika aidan makna libas ausa. Ini bisa kita maknai lebih luas lagi kata beliau. Diksi libas dimaknai lebih luas. Apa itu taqarrub? Apa? Keharmonisan. Ini yang keempat. Kedekatan, keakraban, keharmonisan. Itulah dibahasakan Ibnu Abbas sakan, tenang. Cukup jelas ya? Nah, jadi kesimpulannya apa? Ada berapa? 4. Ya, kita ulangi ini biar apal semuanya. Apa itu? Yang pertama, menjaga kehormatan. Yang kedua, menutupi aib masing-masing. Makanya kalau curhat, jangan curhat di medsos teman-teman. Kalau mau curhat, datang ke Ustadz saja. Nanti Ustadz dengan ilmu yang beliau miliki akan bisa memberikan solusi yang terbaik buat Anda. Jangan curhat di medsos, jangan curhat sama teman. Ya, jangan curhat sama teman, jangan. Tidak boleh, berarti Anda tidak berfungsi sebagai apa? Pakaian. Jangan curhat sama teman. Punya teman akrab, jangan curhat sama teman. Kenapa? Teman akrab Anda tak punya kompetensi. Kecuali teman akrab itu Anda yakin dia ngerti, faham halal haram, faham hukum, bisa bijak, nah silahkan. Tapi kalau teman Anda dengan Anda 0-0. Ya. Bahasa Belandanya tumbuh ketemu tutup. Ya, bahasa Jawa nggak ketemu, sudah. Kalau Anda sama dia sama, kenapa Anda curhat sama teman? Ini kan nggak boleh. Akhirnya jatuh haram. Haramnya apa? 1, Anda membuka tidak berfungsi sebagai pakaian. Yang kedua, Anda ghibah, membuka aib, dosa double kamu. Makanya suami istri yang membuka pakaiannya, membuka aib pasangannya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak main-main ini. Itulah pernikahan suami istri. Ya. Melindungi, menjaga kehormatan dia, dan menutupi aib masing-masing. Ya. Makanya acara-acara begini seperti acara infotainment yang public figure dapurnya diungkap sama media, ini yang dosa. Mulai kameramennya, sampai yang ngatur pencahayaannya, sampai yang menonton acara infotainment itu dosa semua itu. Oh, ngeri banget Ustaz. Tapi itu malah jadi santapan tiap hari Ustaz. Bukan santapan, kata anak-anak advertising, ini rating tertinggi Ustaz. Iklan paling mahal. Lihat, berarti fungsi pernikahan ada tidak? Bubar. Tidak ada, sudah. Hanya sekedar legalisasi sosial saja. Ini bahaya. Pahami ini. Yang kedua, menutup aib masing-masing. Yang ketiga apa? Bersamaan tadi. Menjaga, menutup. Berarti apa? Menjaga masing-masing dari keburukan. Ngelindungin pasangannya. Nanti kan kita urai lagi ini. Satu-satu kita urai ini. Ini gambaran umum. Kalau waktunya nggak cukup ya next nanti. Ini menarik ini. Ya. Melindungi masing-masing. Ya. Coba, ini tengah perang loh. Ini tengah perang nih jamaah. Ini perang. Tengah-tengah perang Rasulullah SAW itu
istilahnya mundur menjauh dari para sahabat, dari pasukan perang. Kenapa? Bantu nyari barangnya Aisyah yang hilang. Gimana tuh? Ini riwayat sahih. Ayo gimana Mas Dedi? Waduh, lagi perang mencari barang istri Ustaz. Lagi di perang nih. Masya Allah. Perang. Kan Rasulullah kalau mau pergi perang kan diundi. Ya. Ayo dikocok nih siapa yang namanya keluar dia yang ikut. Nah, kan gitu kan. Nah. Barangnya hilang. Pas lagi perang Ustaz. Masya Allah. Terus gimana? Tar dulu ayo bawel lo. Gitu bawel. Bawel lo lah lagi sibuk udah urus sendiri kenapa sih ah? Biasanya kan gitu kan. Nanti dulu. Urus sendiri dulu. Lu udah gak bisa nih ya. Bawel ya. Nanti dulu lu. Biasanya gitu Bu ya. Apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Mundur dari pasukan perangnya. Bantuin istrinya nyari barangnya yang hilang. Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kita lebih penting temen, meeting, bininya lahiran ditinggalin. Ayo. Kenapa? Ya mohon maaf sayang ya. Gak bisa nemenin lahiran. Kenapa? Lagi ada meeting. Wah gundulmu. Kata orang Surabaya. Enak aja. Ini taruhan mati. Ente nurutin tuh bos ente yang Cina tuh satu kafir. Umpamanya. Dia bisa tinggal. Ini nyari barang aja Rasulullah mundur. Masya Allah. Subhanallah. Saya nemenin istri saya lahiran. Dokter bingung. Nah Ustaz. Pak Ustadz mau nemenin. Iya. Kuat Pak Ustadz. Loh, istri saya aja kuat, masa saya nggak kuat? Dia berusaha kuat, ya saya harus berusaha kuat. Aturan medisnya nggak boleh. Urusan apa loh? Istri-istri saya. Ya udah, ayo deh, masuk deh. Masuk. Daripada Bapak bengong, bantuin saya. Ya siap, saya bantuin kamu. Hanya kalau istri ente lahiran, nanti masuk ke dalam. Biar tahu bagaimana perjuangan ibu kita dulu melahirin kita. Itu luar biasa. Luar biasa. Ini Rasulullah barangnya hilang, gelangnya hilang, kalungnya hilang. Mundur dari perang bantuin istrinya. Jadi inilah pernikahan. Apa itu? Melindungi masing-masing agar tidak ada keburukan menimpa mereka. Masya Allah. Berarti yang keempat apa? Ketenangan. Iltiam. Ya kan? Ta'aluf. Sakan. Ketenangan, kedamaian, ketentraman, keharmonisan. Nah, ini pasti lahir ini. Makanya munculnya ayatnya apa? Yang sering kita baca kalau kawin. Nah, tapi nanti dulu. Nanti kan tadi nanya apa? Ini wataknya beda. Tapi satu sisi jadi pakaian. Iya. Nah, inilah yang dimaksud pakaian. Masya Allah. Nah, ini maksudnya pakaian. Jadi solusi dari menghadapi masalah seperti itu, Ustaz? Ya, Solusi berarti beda watak bukan berarti apa? Bukan berarti dijadikan ajang untuk ribut. Bukan berarti dijadikan ajang untuk memunculkan ego masing-masing. Ya. Karena biasanya sering muncul kayak gitu, Ustaz. Oh iya. Sering sekali itu. Itu udah aja kayak mungkin hampir setiap orang yang menikah seperti itu, Ustaz. Yang satunya orangnya lembut, yang satunya mungkin orangnya rada tegas. Nah, nggak ketemu. Akhirnya ya tiap hari ribut aja. Cuma mungkin seperti saya bilang tadi, masalah kecil misalnya. Itu bisa ribut. Itu mungkin dibahas ini menjadi suatu solusi bagi itu semua sebenarnya, insya Allah, Ustaz. Iya. Jadi perbedaan itu bukan dijadikan ajang untuk memicu tadi itu. Ya. Munculkan ego, tak menang sendiri. Ya. Ada suami istri curhat sama saya. Yang curhat istrinya tentang suaminya.
Tapi jawaban-jawaban saya akhirnya jadi ajang debat. Yang pegel saya. Loh, seharusnya kan saya yang jawab, Anda dengerin. Nggak paham itu tanya. Ini nggak, yang saya sampaikan itu didebat sama dia. Saya didebat lagi. Terakhir saya pegel, maaf ibu ini mau nanya atau mau debat? Intinya apa? Mempertahankan egonya. Dia nggak mau menyesuaikan diri gitu loh. Melahirkan Anda pakaian, ini pakaian, ya udah ayo. Gitu loh. Kebutuhan biologis Anda tertutupi, masing-masing punya aib, kekurangan, ya ayo ditutupi, kan gitu kan. Terus yang ketiga apa namanya? Menjaga masing-masing biar nggak ada buruk. Itulah keharmonisan, kebersamaan. Sekali lagi, semua ini kan berkaitan dengan perkara apa? Duniawi. Kalau perkara halal haram itu sudah baku hukumnya yang jelas. Makanya Imam Nawawi mengatakan, apa yang dimaksud dengan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk? Kemudian Anda tidak bisa sejalan dengan dia. Apa maksudnya? Nah ini juga kita dudukin maknanya. Imam Nawawi bilang, maksudnya adalah kita dituntut untuk berlemah lembut sama perempuan. Berarti yang dituntut siapa? Yang dituntut di sini lakinya. Lakinya yang dituntut. Kenapa? Karena memang perempuan itu peyem. Peyem. Apa nih maksudnya? Kalau pengucapan saya nggak salah loh ya. Peyem bahasa Sunda. Mesti gimana Ustaz? Apa peyem? Tahu peyem? Peyem apa? Tape. Iya, peyem. Iya peyem. Perempuan peyem. Maksudnya gimana Ustaz? Kan perempuan ciptakan tulang rusuk kata Rasulullah. Lembek. Berarti yang dituntut siapa? Yang dituntut berarti yang suaminya berarti. Iya suaminya. Berarti suaminya disuruh apa? Lembut juga. Lembut. Makanya Imam Nawawi di sini di syarah Sahih Muslim beliau mengatakan artinya Anda suami dituntut untuk lembut. Kita megang agar-agar sama megang kayu. Sama beda? Beda. Hah? Beda pasti. Bedanya apa? Caranya Kalau megang kayu gimana? biasa aja. Megang kayu kan tunjukkan apanya? Okolnya, kekuatan. Tapi kalau megang agar-agar, Kehati-hatian. inti pegang peyem sekeranjang. Sama megang kayu sekeranjang. Apa bedanya? Sama-sama sekilo. Caranya. Hah? Caranya. Caranya. Yang pegang kayu Anda tunjukin okol, yang megang peyem ditunjukin apa? Kehati-hatian. Pelan-pelan mas. Kalau pecah hancur. Ini apa? Kawarir. Ini botol-botol gelas. Inti megang ini. Apa namanya? Setengah lusin. Ya kan? Setengah lusin. Sama megang kayu. Berarti yang penuh hati-hati yang megang apa? Gelas. Gelas. Kalau kamu kayak megang kayu, hancur nih gelas. Nah, hancur nih gelas. Makanya Rasulullah bilang apa? Rifqan bil kawarir. Hati-hati kamu, itu gelas-gelas gampang pecah. Gelas kaca ini Masya Allah. Gelas-gelas kaca. Ya memang iya gelas-gelas apa? Gelas plastik. Nah inilah indahnya. Ya, Imam Nawawi bilang apa? Maknanya mulatofah, kelembutan. Jadi yang disuruh siapa? Laki yang disuruh. Kok gini peyem kok. Yang kedua kata Imam Nawawi. Anda harus berbuat baik. Ya namanya aja bawa hal yang gampang pecah. Berarti kita dituntut apa? Lembut, baik. Ya udah baikin. Biar dia lembut. Kalau enggak bantet.
Yang ketiga kata Imam Nawawi, ya sabar. Sabar kamu, namanya aja peyem. Perempuan lembut, gampang tersinggung. Ya kan? Kalau tersinggung rame dia. Udah tersinggung, rame. Maksudnya apa? Coba gelas kalau pecah, rame nggak? Coba kayu kalau jatuh, blek, deh. Kalau gelas kalau pecah, Taburan kemana-mana. Wah, suara kenceng, terus percikannya kemana-mana nanti. Wah tangga sebelah dengar semua itu, kakaknya, adiknya ikut campur semua itu. Campur semua itu. Ya, Mas, sabar, Mas, sabar. Ya. Yang ketiga, yang keempat kata Imam Nawawi, ihtimal dha'fi uqulihim. Kamu maklumi karena perempuan itu memang lemah. Sabar maklum ya Ustaz. Masya Allah. Iya, sabar maklum. Terus apa? Hindari yang namanya talak cerai. Itu maksudnya kata Imam Nawawi. Perempuan itu kayak tulang rusuk. Jadi maaf, diciptakan dari tulang rusuk. Maksudnya lembut, kamu berbuat baik, sabar. Terus apa? Yang keempat tadi apa? Maklumi. Maklum, kalau dia itu kurang itu maklum. Apalagi saat menstruasi, lebih maklum lagi kamu harus. Jadi ini yang dituntut siapa? Laki-laki, jamaah laki-laki. Ya, subhanallah ya. Dan jauhi di benak kita yang namanya talak. Nah inilah yang dimaksud perempuan kayak tulang rusuk, nggak bisa selaras sama Anda. Artinya laki yang dituntut seperti ini. Dan ingat fungsi perkawinan itu ini, libas. Ini fungsi perkawinan dan inilah laki-laki kewajibannya. Udah, yang terjadi apa? Pakaian. Yang terjadi pakaian. Ketenangan, adem, musim panas, ya pakai yang sesuai, musim dingin ya sesuai. Semua akhirnya terjadi. Masya Allah. Ustaz, kalau misalnya kondisinya ini Ustaz, apa ya, kita kalau misalnya lihat, kan suami istri ini kan berarti mesti saling Ustaz. Nah, salingnya ini, mungkin kalau Anda boleh melihat dari kondisi pandemi kayak gini Ustaz, mungkin mereka kan sering ketemu di rumah Ustaz. Laki-lakinya di rumah, perempuan di rumah. Ini perlu gak sih Ustaz, mencerahkan mata Ustaz? Jadi apa, suami itu ngeliat istri itu karena di rumah mesti wah seger nih. Nah perempuan pun juga sama, itu termasuk salah satu yang diwajibkan gak sih Ustaz sebenarnya? Ya, kan tadi poinnya apa namanya, menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan itu apa? Ya memenuhi kebutuhan dia biologisnya. Jadi kalau kita bicara memenuhi kebutuhan, berarti apa? Pakaiannya, makanan, kalau bicara makanan nih, yang bikin mengundang selera kita makan apa? Manusia ini normal, waras, lapar. Lapar dia. Yang mengundang dia makan apa? Sesuatu yang dia suka. Sesuatu yang dia suka. Terus apa lagi? Apalagi pada jemaah. Ayo. Baunya wangi. Nah. Baunya, Masya Allah. Iya, baunya wangi. Terus apa lagi Mas? Enak dipandang. Ya, Pandang. apa namanya, cara dia Kemasannya. menyajikan makanan. Masya Allah. Makanannya sih istimewa Mas. Umpamanya istimewa. Yang masak koki hebat. Tapi gak ada baunya. Penyajiannya, aduh di sebelahnya ada bak sampah. Mau makan itu? Lapar deh. Berat. Iya, walaupun lapar gitu. Ibaratnya gitu.
Ya kan? Itu yang diinginkan dalam syariah Islam. Itulah suami istri. Untuk melahirkan apa? Ini tadi. Kebutuhan biologis dia dipenuhi. Biar apa? Biar dia tertarik untuk beli di sini saja. Dia nggak pindah ke resto sebelah. Paham ya bahasa isyarat? Dia nggak tertarik tuh dengan resto sebelah, nggak tertarik. Walaupun ini kecil, tapi aromanya wangi, penyajiannya oke. Di sebelah restonya udah memang bagus, lebih besar, lebih ini. Tapi saya sudah nyaman di sini kok. Ya, saya bacakan kisah para ulama dikutip oleh Imam Qurtubi. Apa maksudnya? Imam Qurtubi cerita, Yahya bin Abdurrahman Al-Hanzali namanya, mengatakan, hari itu saya menemui Muhammad bin Hanafiyah. Tahu Muhammad bin Hanafiyah? Putranya Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ya, yang wafat di Baghdad, dibunuh oleh para pemberontak. Saya menemui Muhammad bin Hanafiyah. Pastinya Yahya bin Abdurrahman ini datang ke rumahnya Muhammad bin Hanafiyah. Lihat apa yang terjadi di jamaah ya. Fakharaja ilayya fi milhafatin hamra. Beliau datang dari dalam rumahnya, keluar dari dalam rumah. Ya, keluar dari rumahnya ini jamaah. Fi milhafatin hamra. Dengan menggunakan milhafa. Milhafa itu kalau kita bahasa Indonesianya selimut, tapi sebetulnya bukan, rompi mungkin di sini maksudnya. Mungkin maksudnya rompi atau pakaian ya yang berwarna merah. Warnanya merah. Wa lihyatuhu taqturu minal ghaliyah. Lihyanya ini meneteskan cairan minyak. Bukan air, minyak wangi netes dari jenggotnya. Fakultu Yahya bin Abdurrahman nanya, Mahada, apa ini? Kok bajumu merah? Jenggotmu meneteskan minyak wangi, aneh. Beliau jawab apa? Lihat ini jawabannya ini jamaah. Lihat ini jawabannya. Apa jawabannya? Inna hadhil milhafa alqatha alayya imraati. Ini pakaian merah ini, merah. Mungkin gak pantas atau bagaimana di zaman itu. Pakaian merah ini yang ngasih istri saya. Dan yang memakaikan baju ini istri saya. Wadahanatni bitib, yang memakaikan minyak wangi di jenggot ini istri saya. Wa innahunna yastahina manaman tastahihi minhunna. Perempuan-perempuan, beliau pakai bahasa sindiran terus. Perempuan-perempuan itu menyukai apa yang dia sukai kalau dia tidur. Berarti ini yang beliau sukai, istri beliau ini pakaian yang dia senang. Berarti milhafa bukan rompi ya, mungkin kayak kain lah. Kain gitu. Lihat, ini jamaah. Maksudnya apa? Berarti mesti berdandan. Didandanin. Lakinya didandanin sama bininya. Memang mau ngapain? Mau tidur. Biasanya kalau sekarang gak kayak gitu Ustaz. Ini omongan sahabat Abdullah bin Abbas. Ini perhatikan nih Abdullah bin Abbas. Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Saya suka berdandan, maksudnya dandan ini rapi gitu ya. Saya ingin berpenampilan rapi untuk istri saya. Sebagaimana saya suka istri saya itu rapi dandan untuk saya. Allahu Akbar. Ini berat Ustaz. Ini berat ya. Karena kondisinya di zaman sekarang tuh kayaknya gak kayak gitu Ustaz biasanya. Biasanya gak kayak gitu biasanya. Orang dandan tuh pas keluar. Di rumah ya seadanya gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Di luar ngelihat bening-bening, wangi-wangi.
Terus di dalam ngeliat apa? Ya udah, pahami sendiri deh, anak nggak mau ngomong. Terus ngeliat. Akhirnya mata ini ngelihat yang mana? Bahasa kita akhirnya laki-laki cuci mata dulu deh. Kenapa? Di rumah ngotorin mata. Subhanallah. Cuci mata di luar. Emang ya, berantem gak akhirnya? Ayo jemaah. Ustaz. Hah? Berantem sih. Ya berantem. Kif ya akhi. Ya ini dulu para ulama salaf begini. Insya Allah. Subhanallah ya. Coba lihat satu lagi hadis Rasulullah SAW. Riwayat Imam Nasai, Imam Ahmad. Rasulullah bilang, ada sahabat nanya, ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair. Wahai Rasulullah, apa kriteria wanita yang paling mulia? Beliau jawab, allati tasurruhu ina nazar. Perempuan ini menyenangkan kamu kalau kamu melihatnya. Dia akan membuat mata kamu gak berkedip. Bikin bego kamu nanti gak lihat dia. Wa tuti'uhu idza amar. Dia akan taat kalau kamu menyuruhnya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dia enggak akan menentang kamu. Baik urusan harta maupun dirinya atas sesuatu yang tidak Anda sukai. Nurut sudah dia. Penampilannya oke, dipandang mata menyenangkan. Nurut. Apa istilahnya sekarang? WFA. WFA apa tuh? Apa? Kerja di rumah. Work from home, WFH. Ya. Iya minta WFA terus dia. Masya Allah. Iya kerja di rumah dia. Tidak apa-apa nah kalau kerja di rumah dengan model begini. Iya. Senang memang asik pak. Apa-apa. Iya rumah sakit bersalin penuh bulan depan bu. Masya Allah. Tapi ada ini nggak sih, nih, mungkin ke pertanyaan lebih private lagi atau lebih spesifik lagi. Kalau misalnya tadi kan Ustaz bilang, ya ini mungkin ke arah biologis Ustaz. Ada satu problem nggak sih kalau misalnya ternyata istri menolak misalnya Ustaz? Apakah mungkin menolak dengan memberikan tampilan yang terbaik atau mungkin menolak ketika ajakan suami? Itu ada hukumnya nggak sih Ustaz sebenarnya? Coba contoh restoran tadi. Ya, kalau dia nggak menyajikan dengan penyajian yang benar, kurang enak makanannya. Mungkin nggak pelanggan ini akan balik lagi ke situ. Coba jawab. Enggak sih biasanya. Enggak, pergi kemana? Cari restoran lain. Nah, begitulah. Syekh Mustafa Al-Adawi berkomentar jemaah. Ini komentarin hadis tadi itu. Beliau komentar gini, saya terjemahin langsung. Di antara kiat menyenangkan suami. Nah, berarti ini istri ini. Menyenangkan suami. Kalau tadi kan suaminya, sekarang istrinya. Jadi bahasan. Di antara kiat menyenangkan suami. Apa itu? Ketika dia datang menemui istrinya, dia melihatnya penuh dengan kecantikan. Oh, bacanya juga romantis ini. Ketika dia, suami itu melihatnya. Si istri, ketika suami itu datang, pulang dari kerja, datang. Menemui istrinya, dia melihat istrinya penuh dengan kecantikan. Wangi baunya. Mengenakan pakaian yang indah yang dia miliki. Lalu beliau bilang, tentu ini akan banyak memalingkan dirinya dari perempuan-perempuan lain di jalanan. Allah Akbar. Gimana? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istrimu pakaian buat kamu, kamu buat pakaian buat dia. WFA. Apa bacanya? Work from home. Ya, from home ya. Ya. Udah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah ya. Inilah rumah tangga itu. Di dalam apa yang dijelaskan dalam Quran, hadis, dan contohnya dari kehidupan para ulama salaf.
Jadi dengan menggunakan diksi apa? Pakaian. Ya. Apa dampaknya kalau istri itu nolak? Di hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat." Jika seorang suami ngajak istrinya, nggak mau istrinya, nggak mood, pamannya. Ghadban, malam itu si suami jengkel. Maka para malaikat akan melaknat nih istri sampai pagi. Malaikat yang mana? Di riwayat yang lain dalam Sahih Muslim disebutkan apa? Illa kana alladhi fis sama. Semua malaikat yang ada di langit, semua yang ada di langit, sakhitan 'alaiha, marah sama perempuan ini. Sampai suaminya enggak jengkel lagi. Bagaimana kalau sakit? Ya kalau sakit suaminya yang harus paham. Kalau istrinya kecapean, suaminya yang harus paham. Ya, nyesuaiin diri suaminya. Tapi kalau biasa-biasa saja, istrinya harus wajib melayani. Sampai seperti itu jemaah. Jadi inilah pakaian buat dua-duanya. Menjaga kehormatan, melindungi, menutupi aib masing-masing. Menjaga diri masing-masing dari keburukan, dilindungi dengan hukum-hukum syar'i. Inilah keharmonisan. Kiatnya adalah, ini kesimpulan ya. Kiatnya apa? Kiatnya suaminya pertama. Harus apa? Kata Imam Nawawi tadi apa? Lembut. Karena kamu berhadapan sama barang halus. Barang gampang pecah. Lembut. Jangan kasar. Yang kedua, berbuat baik sama dia. Yang ketiga, kamu suami sabar. Kalau melihat hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh, yang gak cocok sama kamu. Nah ini udahlah sabarlah. Kenapa? Karena kamu harus memaklumi kelemahan akalnya seorang wanita. Terus yang kelima, jangan terbersit untuk bercerai. Kecuali memang sebab yang dibolehkan dalam syariat Islam. Dan Anda wahai perempuan, wajib taat. Dan menciptakan nuansa rumah yang harmonis. Apa itu? Penampilan yang tadi itu. Taat sama suaminya. Next, kita bicara tentang cerita Ummu Sulaim. Oh, Masya Allah. Ini ini buat ibu-ibu ini next berikutnya. Berikutnya next bicara tentang apa? Ummu Sulaim. Yang kata Rasulullah apa? Ra'aitul khumaisa fil jannah. Saya melihat nih cewek di surga. Maksudnya apa? Mimpi. Rasulullah mimpi ngelihat cewek ini masih hidup. Mimpi kalau nih cewek sudah di surga. Namanya Ummu Sulaim. Ibunda dari Anas bin Malik. Masya Allah. Ada apa dengan sosok wanita ini? Inilah profil wanita penghuni surga yang patut kita contoh. Dan profil sang suami. Ya, yang kelepek-kelepek, tahu kelepek-kelepek kan? Orang Jawa Timur bilang apa? Udah apa? Wing manut baik lah. Ya manut ya. Sudah nggak bisa berbuat apa-apa sampai marah nggak bisa. Mau ngamuk nih, mau marah nih, melampiaskan nggak bisa di depan profil istri yang begini. Masya Allah. Mau marah nggak bisa. Mau sedih, mau menangis, mau protes, mau nggak bisa di depan, nggak bisa. Nggak bisa. Kisahnya kayak ajib nih Ustaz ya. Masya Allah. Dahsyat ente sosok wanita Ummu
Sulaim. Masya Allah. Ini sekarang atau nanti Ustaz? Nanti, oh Masya Allah. Hampir sampai asar. Masya Allah. Capek. Time. Baik Ustaz, mungkin kita akan masuk ke sesi pertanyaan saja. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada punya pertanyaan, persilakan. Ini pertanyaan dari mana aja nih? Dari Zoom aja berarti? Atau dari YouTube juga ada? Dari Zoom semua? Atau ada juga dari YouTube? YouTube nggak ada? Oke, berarti dari Zoom kita bacakan ya. Oke, baik. Masya Allah, ada juga beberapa yang masuk nih sebenarnya, Masya Allah. Baik Ustaz, yang di Zoom ada berapa pertanyaan? Dua ya? Baik, Anda bacakan mungkin yang dari handphone terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, melanjutkan pembicaraan tentang istri harus mengikuti ajakan suami. Tapi dikarenakan mungkin suami sudah berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan nafkah bulanan. Namun ternyata qadarullah belum mencapai seperti yang diharapkan. Atau belum bisa memenuhi mungkin sepenuhnya atau lebih. Terkadang ketika suami ingin mengajak istri pun sering menolak. Bagaimana ya hukumnya Ustaz? Suaminya sudah berusaha dan kondisi untuk bisa memenuhi kebutuhan nafkah. Tapi ini menarik ini jemaah. Anda pernah dengar cerita Asma putri Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Siapakah Asma? Bahasa simpelnya Asma ini ikat pinggangnya saja itu harganya surga. Yang disebut zatunitaqain. Kerudungnya dirobek lalu dipakai untuk mengikat makanan dan minuman yang dia bawa. Mengantarkan kepada Rasulullah SAW dan ayahnya. Saat di Gua Thur. Nah, kain yang diikatkan oleh Asma di perutnya, itu harganya surga. surga Ustaz. Surga, ikat pinggang. Kain itu surga. Iya. Masya Allah. Qad abdalakumullahu, Allah ganti ikat pinggangmu ini wahai Asma dengan surga. Ini wanita penghuni surga artinya. Ya. Ayahnya kita lihat profilnya. Ayahnya Abu Bakar Siddiq. Berarti profil keluarga tidak mampu atau profil keluarga kaya? Kaya. Kaya Abu Bakar. Oke, itu ya ketemu ya. Menikah sama siapa? Pak ya. Main bola apal nanti. Menikah sama Zubair bin Awam. Siapa Zubair bin Awam? Putra dari Awam bin Khuwailid. Siapa? Kakak kandung Khadijah. Ayahnya namanya. Ibunya namanya Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Apa hubungan sama Rasulullah SAW? Tante. Tante. Bibinya. Bibi. Ya muter kayak kerupuk kampung. Ya. Muter aja. Sama Khadijah ponakan, sama Rasulullah SAW jadi sepupu. Nah keluarganya kaya? Kaya. Miskin. Hah? Masya Allah. Zubair miskin. Oh, Nabi pikir keluarga. Keluarga Abdul Muttalib. Ya, miskin. Menikah dengan perempuan seperti ini. Apa yang terjadi? Asma cerita. Saya setiap hari ngurusin kudanya Zubair bin Awam. Bayangin coba. Setiap hari ngurusin apa? Kudanya Zubair bin Awam. Mandiin kudanya, bersihin kotoran-kotoran kudanya, dan bersihin kotoran yang di kandang kudanya. Lalu kotorannya ditaruh di tempat, ditaruh di kepalanya Asma untuk dibuang di tempat yang jauh. Pernah ketika pulang papasan sama Rasulullah SAW dan para sahabat. Dikasih kuda, wahai Asma kamu naikin kuda ini.
Asma bilang apa? Lihat ini, menjaga kehormatan suami. Asma bilang apa? Wahai Rasulullah, engkau kenal watak suamiku, Zubair. Keras, orangnya keras. Dan penyemburu, cemburuan. Jangan, biarkan aku jalan kaki saja. Ayo, Anda simpulin sendiri. Simpulannya jawaban dari pertanyaannya. Ini perempuan penghuni surga jamaah. Asma bintu Abu Bakrin As-Siddiq. Keluarga kaya. Istrinya, suaminya, nggak mampu. Terus apa yang terjadi? Menyesuaikan suaminya. Balasannya surga di sana. Oh, surga. Ya sudah, monggo dipunderiakan ibu. Ibu milih yang mana? Ayo. Milih nuntut terus. Padahal suami Anda gak mampu. Ditambah lagi jadi bete. Ditambah lagi di rumah gak nurut sama suami. Gak taat, ngelawan. Numpuk-numpuk dosa Anda. Gara-gara apa? Keinginan Anda belum dipenuhi sama suami. Karena suami Anda gak punya duit. Ayo, mau apa kita jamaah? Jadi, saya kemarin lusa ya, ngitung warisan. Ini jatah satu anak ini, miliaran. Masya Allah. Anaknya cewek, miliaran. Anak yang ngitungin nominalnya, miliaran. Dia mau nikah. Saya bilang, kamu mau nikah kan? Iya Ustadz, saya mau nikah. Nasihat saya satu, saya bilang, apa itu San? Kamu punya harta banyak, duitmu miliaran, cash money-mu miliaran, asetmu di mana-mana punya kamu. Andai suamimu nanti penghasilannya jauh lebih kecil dari kamu, kamu jangan merasa dirimu di atas genteng dan suamimu di bawah. Jangan. Enggak Ustaz, dengarkan ini anaknya. Masya Allah. Dengarkan ini. Ini penyakit zaman modern. Penghasilan suaminya berapa? Tuntutan istrinya lebih dari penghasilan suami. Akhirnya dampaknya apa? Ini gak rukun di rumah tangga Ustaz biasanya. Ada doa, saya lupa redaksinya. Isi doanya itu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari seorang istri yang menjadikan rambutku beruban belum waktunya beruban. Ubanan, turutin cewek begini, ubanan mas. Gajinya 5 juta, 6 juta, krim pagi, krim siang, krim sore, krim malam. Capek deh. Satu krim berapa Bu harganya? Pegel. Gaji suaminya? Ya ngemis mas suaminya mas. Tahu ngemis kamu? Minta-minta jalan akhirnya itu sama. Kalau nggak minta nyolong di kantornya. Biasanya nggak. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah udah pakai duit kamu aja. Kamu kan punya penghasilan. Gaji saya buat cicil rumah, buat nyicil mobil. Kalau untuk kebutuhan rumah, buat kamu. Itu duit kamu. Jangan pelit jadi istri. Kamu kerjakan juga buat anak-anak. Wah pinter ngomong nih lakinya. Subhanallah. Itu gimana Ustaz? Wah ini laki kurang ajar ini. Gak tanggung jawab dia. Yang punya kewajiban memberikan nafkah siapa? Laki-laki. Laki. Kalau istrinya punya penghasilan, ya itu duitnya dia. Terserah. Terserah dia dong. Tapi tetap dia harus minta izin kalau pakai. Tapi yang punya wajib memberikan nafkah laki. Jangan aji mumpung mentang-mentang istrinya punya penghasilan terus duit Anda kantongin. Simpan. Buat kawin lagi nanti. Masya Allah. Ini kayak ada pembahasan berikutnya saya ngomong itu. Baik, kita akan bacakan ke
pertanyaan ada di Zoom. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, suami kakak saya meninggalkan kakak saya sudah hampir 6 bulan, tidak menafkahi batin, tapi masih suka kasih uang untuk membeli susu anak saja. Apakah kakak saya masih menjadi istrinya atau tidak Ustadz? Kita mungkin itu dulu Ustadz, yang pertama dulu. Wah, ini yang berat nih. Ini yang berat. Wah, gimana Ustadz? Ya. Beratnya apa? Ini kalau para ulama mengatakan rumah tangga itu prinsipnya di mana? Nafkah. Ya, prinsipnya nafkah. Nah, kalau suami nggak ngasih nafkah, ya berarti bangunan rumah tangga ini runtuh. Ini nggak ngasih nafkah ini sama sekali. Cuman ngasih susu doang. Berarti kebutuhan anak-anak dia yang lain selain dari susu, kemudian kebutuhan istrinya, kebutuhan rumah nggak dipenuhi. Ya. Lihat pertanyaannya. Uang untuk membeli susu anak saja. Berarti kayak bumbu-bumbu dapuran enggak? Istilahnya yang lainnya enggak sudah. Berarti dia ngasih nafkah cuman sekian persen bahasanya. Gitu kan, bukan untuk semuanya. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya tentu pertama suaminya dinasehati dulu lah. Ya, nasihati dulu suaminya untuk taubat kepada Allah dan sebagainya. Kalau dinasihati tidak mau, ya sudah, suami istri dalam hal ini dia berhak untuk ngajuin gugatan cerai. Karena ini perkara berat ini. Ya, dia meninggalkan kewajiban utama. Dia boleh ngajuin gugatan cerai, nggak apa-apa. Ya, karena sudah nggak ngasih nafkah sama sekali. Libasnya sudah tidak ada. Iya kan? Ada nggak libasnya di sini? Nggak bisa melindungi dia. Dia nggak melindungi dan nggak menjaga kehormatan. Ya, kedekatan tidak ada, keharmonisan tidak ada. Ya, kondisi meninggalkan seperti ini Ustaz, sebenarnya meninggalkannya kita juga masih belum tahu Ustaz. Apakah meninggalkannya disengaja atau? Nah, kita nggak masuk di luar layar. Oh gitu. Kita baca dari pertanyaannya saja. Ya, wallah alam. Berarti bisa diajukan gugatan cerai berarti Ustaz ya? Boleh, tapi nasihati dulu lah. Mungkin orang tuanya nasihati dia atau manggil ustaz. Dinasihati terus ya. Kalau dinasihati sana sini nggak mau, ya silahkan Anda ajukan gugatan. Baik Ustaz. Baik, yang pertanyaan berikutnya, suami saya selingkuh dengan ingin menceraikan saya dan memilih selingkuhannya. Pertanyaan saya, apakah saya harus tetap mempertahankan atau melepaskannya saja? Nauzubillah min dzalik, karena mereka sudah berzina. Jazakallahu khairan. Waduh, berat lagi nih. Kalau memang sudah terjadi perzinaan, fa'in atayna bi fahishatin, kalau sudah melakukan fahisha, ya maksiat, ya sudah Anda ajuin gugatan cerai sudah. Ngapain Anda berumah tangga dengan orang yang berbuat zina? Kecuali dia yang dimaksud dengan selingkuh ini baru keinginan dia untuk menikahi umpama. Tidak sampai pada taraf perzinaan, tidak. Nggak sampai berbuat zina. Jadi dorongan untuk menikahi. Maka sini jawabannya, solusinya apa? Daripada suamimu berbuat zina, ya izinkan dia kawin sama dia. Tapi ini berat ini bagi cewek. Suaminya suruh kawin lagi. Izinkan suamimu menikah kembali. Tapi dia berat bagi perempuan, pasti. Gitu. Tapi kan kita menjawab dari pertanyaan, dia sudah berbuat zina sama pacarnya, berarti dia ini bukan laki-laki yang punya iman. La yazni zani hina yazni wahwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu berbuat zina, di saat dia berbuat zina, dia ada iman. Ya. Dinasehati dulu, taubat enggak dia. Kalau taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, alhamdulillah.
Tapi kalau dia nggak mau taubat dan terus pada perbuatan maksiatnya, ya mending ibu menyelamatkan diri dari suami seperti ini daripada kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya lagi, bagaimana jika suami menuntut untuk istri harus bisa merawat diri, berpenampilan menarik, tapi si suami tidak memberikan modal untuk itu. Dan suami pun di rumah juga tidak berpenampilan menarik. Bagaimana Ustaz? Omdu namanya. Omdu ngomong doang. Ya, kalau dia nuntut istrinya begini-begini, ya kasih duit. Kalau Anda nggak punya duit, ya terima dengan kondisi yang ada. Pakaian dengan pakaian yang paling bagus yang dia miliki aja sudah. Jangan nuntut ini gitu ya. Kalau Anda nuntut ini beliin. Kalau nggak mampu beliin ya sudah pakai yang ada. Jangan menuntut yang lebih. Yang kedua, suami menuntut istrinya untuk rapi. Tapi dia sendiri nggak pernah rapi. Para ulama memaknai ini termasuk makna tatfif yang di surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang melakukan tatfif. Apa itu tatfif? Menuntut orang lain itu untuk bersikap perfect sama dia, sempurna. Tapi giliran dia dituntut bersikap kepada orang itu, dia tidak mau semaunya sendiri. Contoh orang dagang yang disebutkan di ayat itu. Ketika dia beli sayur kangkung, minta bonus telur. Ibaratnya. Begitu sempurnanya dia nuntut sampai bonus yang dituntut pun minta lebih dia. Tapi giliran dia sendiri yang dagang curang. Ya begitu pula suami. Kata Syekh Muhammad SAW, begitu pula suami. Kita tafsir juz ammanya, dia nuntut istrinya untuk ini dan itu, tapi dia sendiri tak melakukan. Ini terkena dalam ancaman ayat di surat Al-Mutaffifin, wail, celaka dan binasa. Baik. Pertanyaan dari Zoom sudah segitu saja. Yang dari media-media lain apakah masih ada atau sudah? Sudah semua ya? Sudah semua? Baik. Tapi Ustadz, insya Allah semua pertanyaannya sudah ditanyakan dan sudah dijawab semua. Dan sudah masuk pukul 11.29. Ya mungkin masih waktu zuhur masih sekitar setengah jam lagi. Baik, apakah kamu ada tambahan lagi Ustadz? Sebagai penutup? Cukup insya Allah ya? Cukup insya Allah. Baik, kepada para peserta kajian offline dan online, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah nanti kita juga akan memiliki berbagai macam kajian selanjutnya. Jangan lupa untuk follow di Instagram @thenurs.id, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kajian selanjutnya dari kajian The Nurs, dan juga follow @safda.tv, karena kita juga memiliki kajian-kajian yang insya Allah akan kita bentuk dalam kajian offline, dan insya Allah nanti juga ada podcast yang akan bersama dengan teman-teman dari Safda TV. Baik, saya dari Abu Usman undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah juga mengangkat COVID-19 ini sehingga kita bisa bermajelis lagi di masjid, menimba ilmu bersama-sama di masjid kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz. Memberikan ilmu dan jawabannya kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu di kajian selanjutnya.